Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan untuk video pembelajaran yaitu tentang auditing ya. Nah, di sini pada kesempatan ini kita akan bahas atau kita akan sama-sama nanti mengetahui terkait dengan organisasi yang berkaitan dengan profesi akuntan publik ya. Nah, ini jadi organisasi yang berkaitan dengan profesi akuntan publik. Nah, profesi akuntan publik modern ini tentu dipengaruhi oleh sejumlah organisasi profesional ya dan badan pengatur yang memiliki fungsi di dalam organisasi itu sendiri. Nah, maupun yang secara langsung ya dapat mempengaruhi profesi itu sendiri. Tentunya melalui kegiatan, penetapan ya dan pengaturan organisasi-organisasi yang mewakili sektor swasta dan publik ya. Nanti kita akan lihat dari tabel yang terlihat di slide ya. Di sini ada organisasi yang berkaitan dengan profesi akuntan publik di Amerika Serikat ini ya. Nah, Anda bisa lihat di sini ini adalah organisasi sektor swasta, di antaranya ada American Institute of Certified Public Accountant yaitu ACPA. Kemudian juga ada State Associates of Certified Public Accountant ya, masyarakat CPA negara bagian. Kemudian juga ada unit-unit kerja, ini adalah kantor CPA. Kemudian ada juga accounting standar setting ya, atau penetapan standar akuntansi. Dan yang terakhir adalah ada lembaga-lembaga yaitu IFASB dan GASB. Nah, di yang sebelah kanan ini adalah organisasi sektor publik ya. Di antaranya ada State Board of Accountancy ya, Badan Akuntan Negara Bagian. Kemudian ada Security and Exchange Commission ya, otoritas pasar modal itu di Amerika Serikat. Kemudian US General Accounting Office, ini kantor akuntansi umum di Amerika Serikat. Juga ada Pengadilan Negara Bagian atau Federal. Dan di sini juga ada Kongres Amerika Serikat. Nah, terkait dengan organisasi sektor swasta ya, yaitu American Institute of Certified Public Accountant ICPA ya. Ini adalah organisasi profesi nasional untuk profesi publik di Amerika Serikat. Ya adalah ICPA ya. Nah, di sini dinyatakan dalam laporan tahunan bahwa misi ICPA ini adalah bertindak atas nama anggota, serta menyediakan dukungan yang perlu meyakinkan bahwa para CPA ini telah melayani kepentingan publik dalam melaksanakan jasa profesional yang bermutu. Nah, terkait dengan keanggotaan dalam ICPA ini ya, yang di Amerika Serikat ini adalah bersifat sukarela. Nah, terkait dengan ICP ini, itu memberikan lingkup layanan yang luas kepada para anggotanya. Misalnya, meliputi komite-komite teknik senior. Kemudian para anggota juga dapat berpartisipasi untuk menetapkan standar-standar yang akan digunakan sebagai pedoman kinerja jasa profesional. Nah, termasuk standar yang berkaitan dengan pengendalian mutu, ya, kemudian review mutu dan juga etika perilaku. Nah, selain itu ICP juga mengembangkan serta menyelenggarakan materi ya dan kursus pendidikan profesional berkelanjutan. Ya, di sini juga menyediakan jasa bantuan akuntansi serta auditing melalui hotline informasi teknis dan perpustakaan yang syarat dengan referensi teknis ya. Selain itu juga menerbitkan terbitan berkala yang bernama Journal of Accountancy ya, The Tech Advisor dan juga The CPA Letter. Ini ya. Kemudian State Associates of Certified Public Accountant ya. Masyarakat CPA negara bagian. Nah, ini dulu para CPA yang ada dalam setiap negara bagian itu telah mendirikan perkumpulan masyarakat atau asosiasi para CPA pada setiap negara bagian. Seperti halnya organisasi yang berskala nasional, kemudian juga keanggotaan dalam masyarakat negara bagian itu juga bersifat sukarela.
Nah, sebagian besar CPA ini adalah anggota ICPA dan sekaligus juga anggota masyarakat CPA negara bagian. Nah, terkait masyarakat CPA negara bagian ini menjalankan fungsinya melalui sejumlah kecil staf yang bekerja penuh waktu, ya, serta melalui berbagai komite yang terdiri dari para anggota sendiri. Nih ya. Nah, kemudian ada unit-unit kerja atau kantor CPA. Ini seorang CPA itu dapat berpraktik sendiri atau menjadi anggota sebuah kantor akuntan publik atau yang kita kenal dengan KAP ya. Nah, sebuah KAP ini dapat berbentuk perusahaan perorangan, bisa firma atau mungkin perseroan terbatas ya, perusahaan profesional atau bentuk organisasi lainnya yang diizinkan oleh hukum negara bagian atau peraturan. Nah, saat itu sudah terdapat sekitar 45.000 kantor akuntan di Amerika Serikat. Nah, kantor-kantor ini seringkali digolongkan menjadi 4 kelompok, yaitu ada kelompok 5 besar yang disebut sebagai The Big Five. Kemudian ada kelompok kedua, yaitu second tier ya, kelompok regional dan juga kelompok lokal. Nah, 5 kantor akuntan terbesar di Amerika Serikat ini disebut dan digolongkan sebagai kelompok 5 besar. Ya. Nah, kemudian Anda bisa lihat di sini ya, data kantor akuntan terpilih ya. Di sini ya ada berapa nih? 5 besar ini ada Anderson, Worldwide ya, ini salah satunya. Ernst dan Young juga masuk, Deloitte dan Touch juga masuk dalam KAP 5 besar. Ya ini. Nah, ini juga bisa Anda lihat penghasilan di Amerika Serikat berapa nih untuk kantor-kantor akuntan yang terpilih. Nah, ini itu sumbernya 13 Maret 2000 ya. Jadi ini berarti ini kan kita menceritakan mengenai sejarah auditing ya dan beberapa profesi akuntan publik. Jadi kita bisa mengetahui mengenai kantor akuntan terpilih ya yang di Amerika Serikat, di antaranya ada 5 besar, kemudian kategori kedua regional dan lokal ya. Nah, kemudian di sini kantor CPA lokal Anda bisa lihat seperti Eisner dan Ensign, Block and Ansin ya. Ini adalah memiliki satu atau beberapa kantor di dalam suatu negara bagian. Nah, jadi sejauh ini kantor CPA lokal ini merupakan bentuk yang paling umum dari unit kerja. Karena beberapa kantor CPA lokal ini melayani juga perusahaan publik. Nah, namun klien utama mereka adalah usaha-usaha kecil dan perorangan. Nah, terkait kegiatan audit yang dilakukan beberapa kantor CPA, ya, ini lokal yang paling kecil itu cenderung menurun karena tingginya biaya untuk mempertahankan kompetensi, ya, serta meningkatnya pengungkapan kewajiban hukum, ya ini. Nah, selanjutnya adalah badan-badan yang menetapkan standar akuntansi. Nah, ini ada Financial Accounting Standard Board ya atau FASB. Ini adalah Dewan Standar Akuntansi Keuangan. Serta juga ada Governmental ya, Accounting Standard Board atau GISB. Ini adalah Dewan Standar Akuntansi Pemerintahan. Nah, adalah badan-badan independen yang menetapkan standar sektor swasta. Nah, fungsi utamanya apa? Nah, fungsi utamanya ini adalah mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi yang berlaku umum atau kita kenal dengan GAAP ya, bagi setiap entitas bisnis dan nirlaba. Entitas pemerintahan, negara ya, bagian dan lokal. Pernyataan dan interpretasi yang diterbitkan oleh kedua badan tersebut telah diakui secara resmi oleh ICPA dalam mengembangkan GAAP ini ya. Nah, selain itu juga ada organisasi sektor publik ya. Nah, jadi beberapa organisasi sektor publik baik yang berada pada tingkat negara bagian maupun federal secara langsung ini akan mempengaruhi profesi akuntan publik. Sifat dan kegiatan organisasi ini nanti bisa dijelaskan ya. Yang pertama diantaranya adalah yang State Board of Accountancy ya atau Badan Akuntansi Negara Bagian. Nah, ini ada 5 badan anggota akuntansi di Amerika Serikat, yaitu 1 di setiap negara bagian, 1 di District of Columbia, dan 1 di setiap daerah teritorial Amerika Serikat. Pada umumnya,
Badan negara bagian ini terdiri dari 5-7 CPA dan setidaknya 1 anggota publik yang umumnya ditunjuk oleh pemerintah. Nah, juga biasanya ada seorang sekretaris eksekutif yang bekerja penuh waktu dengan disertai oleh beberapa 3-5 staf administrasi. Nah, setiap badan mengurus perundangan akuntansi negara bagian yang menjelaskan syarat perizinan dari CPA ini. Syarat perizinan, CPA, kode etik profesional, dan dalam banyak hal juga persyaratan pendidikan profesional berkelanjutan. Kemudian ada Securities and Exchange Commission, otoritas pasar modal di Amerika Serikat. Nah, ini adalah suatu badan pemerintah federal ya yang didirikan pada tahun 1934 sesuai dengan Undang-Undang Securities Exchange Act untuk mengatur peredaran saham yang ditawarkan untuk dijual kepada publik. Nah, selanjutnya mengatur ini ya perdagangan surat-surat berharga melalui bursa efek tidak resmi ya, atau over the counter market. Nah, menurut undang-undang ini, SEC atau SEC memiliki wewenang untuk menetapkan gap bagi perusahaan-perusahaan yang berada di bawah yurisdiksinya ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada US General Accounting Office. Ini adalah kantor akuntansi umum di Amerika Serikat ya. Ini adalah suatu badan partisan ya, non badan partisan ya, yang bertindak sebagai badan audit federal bagi Kongres Amerika Serikat. Nah, badan ini diketuai oleh Comptroller ya, General of the United States dan memiliki wewenang untuk menerbitkan standar berkenaan dengan organisasi, program, juga kegiatan dan fungsi audit pemerintahan. Nah, standar-standar tersebut itu diterbitkan dalam suatu bentuk buku yang berjudul Government Auditing Standard yang juga dikenal sebagai buku kuning sesuai dengan warna sampulnya ya saat itu. Nah, kemudian kita ke internal review service atau kantor pajak Amerika Serikat. Internal Review Service IRS ini merupakan salah satu divisi dari US Treasury ya, Departemen Keuangan Amerika Serikat yang bertanggung jawab untuk mengelola dan menegakkan perundangan pajak federal. Nah, kemudian ada juga pengadilan negara bagian dan federal. Nah, kantor CPA ini bisa juga digugat dengan tuduhan telah melakukan pekerjaan di bawah standar dalam pelaksanaan audit dan jasa lainnya. Ini kadang-kadang ya. Nah, guna mencapai putusan hakim dalam kasus seperti itu, pada umumnya pengadilan telah memperhatikan standar kinerja yang dibuat oleh profesi itu sendiri. Nah, namun kadang-kadang pengadilan harus menetapkan bahwa standar profesi tersebut dianggap tidak cukup untuk melindungi publik ya. Setelah adanya sejumlah putusan pengadilan yang demikian, maka profesi menanggapinya dengan memperjelas standar praktik yang telah ada atau bahkan menerbitkan standar-standar baru. Sebagai contoh misalnya, adanya perintah penggunaan prosedur auditing tertentu yang berkaitan dengan piutang usaha, terus kemudian persediaan ya, transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa, serta ditemukannya peristiwa-peristiwa penting yang terjadi antara tanggal neraca klien dan tanggal penerbitan laporan auditor. Yang terakhir adalah Kongres Amerika Serikat. Kenyataannya bahwa ICPA membuka dan mempertahankan adanya kantor serta sejumlah staf di Washington DC ini merupakan bukti tentang besarnya perhatian kepada dampak keputusan Kongres terhadap profesi. Nah, sudah tentu ya teman-teman bahwa pengetahuan atau pengaturan tentang pajak yang ditangguhkan merupakan salah satu bidang yang senantiasa dipantau dan diupayakan oleh profesi untuk dapat turut mempengaruhinya. Nah, jadi di sini
ketika adanya sejumlah kegagalan-kegagalan audit yang dipublikasikan secara luas, maka komite-komite kongres giat melaksanakan beberapa investigasi tentang profesi akuntan selama 2 dekade ya belakangan ini. Nah, investigasi difokuskan pada masalah independensi kantor CPA, kemudian juga efektivitas pelayanan audit atas perusahaan-perusahaan yang dimiliki publik. Kemudian juga tanggung jawab untuk mendeteksi dan melaporkan tindak kecurangan dan melawan hukum yang dilakukan klien, serta apakah sistem pengaturan profesi telah cukup melindungi publik. Kemudian setiap investigasi yang dilakukan akan mengikuti atau akan menghantui ya proses atau profesi akuntan tentang adanya peningkatan pengaturan pemerintah ya. Namun ketakutan ini tentu dapat ditepis ya dengan adanya tanggapan yang cepat dari pihak profesi dalam bentuk peningkatan standar profesi serta memperkuat upaya pengaturan sendiri oleh profesi. Profesi tentu telah menyajikan kerangka kerja pengaturan yang akan menjadi bagian materi yang setelah ini Ibu sampaikan ya, seperti itu. Jadi nanti kita akan bahas selanjutnya adalah mengenai kerangka kerja pengaturan untuk meyakinkan mutu jasa. Namun sebelumnya ada soal evaluasi pembelajaran yang harus Anda isi ya atau Anda kerjakan sebagai bahan evaluasi. Silahkan yang pertama adalah sebutkan 4 organisasi sektor swasta yang berkaitan dengan profesi akuntan publik ya, serta uraikan secara singkat kegiatan utamanya. Kemudian sebutkan 4 divisi atau tim dari ICPA yang memberikan dampak langsung pada auditing. Kemudian yang ketiga, bagaimana bentuk kantor CPA diorganisasikan. Kantor CPA seringkali digolongkan menjadi 4 kelompok. Sebutkan 4 kelompok tersebut. Nah, yang terakhir, sebutkan 6 organisasi sektor publik yang dikaitkan dengan profesi akuntan publik serta uraikan secara singkat 1 atau 2 kegiatan utama setiap organisasi tersebut. Silahkan Anda bisa coba kerjakan, kemudian kalau sudah jawaban bisa langsung dikirim di chat link video pembelajaran ya, di video pembelajaran ini. Oke, kita akan lanjutkan untuk materi selanjutnya yaitu di video pembelajaran yang nanti akan Ibu sampaikan setelah Anda selesai menyimak ya video pembelajaran kali ini. Oke, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.